Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meldani Lero dengan NIM 2101040012, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang UAS Kimia Dasar yang telah saya kerjakan. Nomor 1, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% saat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mililiter. Jumlah mol Cl- yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah dengan AR Ca sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5. Jawab. M sama dengan persen dikali 10 dikali P per mR. 6 dikali 10 dikali 1,17 sama dengan 0,93. N CaCl2 sama dengan M dikali V. 0,93 dikali 0,1 sama dengan 0,093. CaCl2 sama dengan Ca2 positif tambah 2 Cl-. MCl- sama dengan M per V sama dengan 0,186 per 0,1 sama dengan 1,86 mol. Nomor 2, sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 m, maka kemurnian atau kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah. Jawab. Persamaan yang digunakan dalam titrasi asam basa adalah Ma kali Fa kali A sama dengan Mb kali Fb Vb kali B. Mb sama dengan 0,8 m, Vb sama dengan 25 ml, B sama dengan 1, A sama dengan 2. Maka Ma kali Fa kali 2 sama dengan 0,8 m kali 25 ml kali 1. Mol A kali 2 sama dengan 20. Mol A sama dengan 20 mol per 2. Massa H2 sama dengan 10. Massa H2SO4 sama dengan mol kali mR. 10 mol kali 98 sama dengan 980 mol. 980 mg sama dengan 0,98 gram. Persen H2SO4 sama dengan 0,98 per 4 kali 100% sama dengan 24,5%. Nomor 3, sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah. Jawab. Gas metana dan gas propana dibakar secara sempurna, maka persamaan reaksinya adalah gas metana CH4 tambah 2O4 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Gas propana C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. VCH4 sama dengan X, VC3H8 sama dengan 10 kurang X, VO2 sama dengan 2X, VO2 C3H8 sama dengan 5 dikali 10 dikurang X, VL campuran sama dengan 32. Untuk menentukan volume metana, 2X tambah 5 dikali 10 kurang X sama dengan 32. 2X tambah 50 dikurang 5X sama dengan 32 kurang 50, min 3X sama dengan 32 kurang 50, X sama dengan 6 liter. Untuk menentukan volume propana, V
VC3H8 sama dengan 10 kurang X sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 liter. Nomor 4, terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol pereaksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 100% tersebut agar berubah menjadi 20%? Jawab, larutan NaNO3 10% dalam 100 gram sama dengan 10% dikali 100 gram sama dengan 10 per 100 kali 100 gram sama dengan 10 gram. Apabila ingin membuat larutan NaNO3 20% dalam 100 gram, maka 20% dikali 100 gram sama dengan 20 per 100 dikali 100 gram sama dengan 20 gram. Maka banyaknya larutan NaNO3 yang harus dilarutkan sama dengan 20 gram dikurang 10 gram sama dengan 10 gram. Nomor 5, suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3, reaksi belum setara. Pada keadaan standar, terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. A. Zat apakah yang bertindak sebagai reaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu? B. Hitung fraksi mol Fe2 dan O2. C. Hitung kemolaran yang Fe2O3 terbentuk. Jawab, 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Persamaannya sudah setara. A. Zat yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah Fe dan sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu adalah O3. Fraksi mol Fe2, mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol zat terlarut sama dengan 0,5 per 0,05 ditambah 0,05 sama dengan 0,5 per 0,55 sama dengan 0,9. Mol zat pelarut per mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut sama dengan 0,05 per 0,5 ditambah 0,05 sama dengan 0,05 per 0,55 sama dengan 0,09. Itu adalah fraksi dari mol O3. X terlarut ditambah X pelarut sama dengan 0,09 ditambah 0,09 sama dengan 0,99. Untuk yang bagian C, kemolaran Fe2O3 sama dengan mol Fe2O3 sama dengan 2 per 4 dikali 0,5 sama dengan 0,25 mol. Nomor 6, cuka pasar 4% min B mempunyai density 1,0058 gram cm min 3. Berapa molaritas dan normalitas cuka pasar itu? CH3COOH asam cuka. Jawab, molaritas 10 kali massa jenis kali persen per mr. 10 kali 1,0058 kali 4 per 60 sama dengan 0,67 molaritas. 0,67 molaritas CH3COOH sama dengan 6,7 normalitas CH3COOH. Nomor 7, apa makna berikut? A. 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. B. 25 ppm P2O5 dalam 1
hektar tanah? Jawab. A. Makna 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai adalah dalam setiap 100 ml air sungai terdapat 0,0025 ml Fe. B. Makna 25 ppm P2O5 dalam 1 hektar tanah adalah dalam setiap 1 hektar tanah terdapat 0,000025 ml P2O5 karena 0,000025 merupakan 25 per sejuta dalam 1 hektar tanah. Nomor 8. Suatu zat non-elektrolit Mr sama dengan 60 sebanyak 90 gram dimasukkan ke dalam 500 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kg air agar diperoleh penurunan titik beku yang 1/2 dari titik beku di atas? Jawab. Delta TB sama dengan TB derajat kurang TB. Delta TB sama dengan 0 dikurang 1,55. Delta TB sama dengan min 1,55 derajat Celcius. M sama dengan massa per mr dikali 100 per P sama dengan 90 per 60 dikali 1000 per 50 sama dengan 3 molal. Delta TB1 per delta TB2 sama dengan M kali KB per M kali KB sama dengan min 1,55 per min 0,775 sama dengan M1 per M2. 2 sama dengan 3 M2. M2 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67 molal. M sama dengan massa per mr kali 1000 per P. 0,67 sama dengan massa per 60 dikali 1000 per 2000. Massa sama dengan 23,33 gram. Nomor 9. Larutan C6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. KBR sama dengan 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah CO2 belum setara. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah dengan MR sama dengan 180. Jawab. Untuk mencari jumlah mol glukosa sama dengan delta TB sama dengan mol kali 1000 per massa air kali KB sama dengan 102,6 kurang 100 sama dengan mol 1000 per 100 kali 0,52 sama dengan 22,6 sama dengan mol kali 0,52. Jumlah mol glukosa sama dengan 0,52 mol. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2 CO2 dalam artian reaksinya sudah setara. 0,5 mol sama dengan 2 per 1 X. 0,5 sama dengan 1 mol CO2. Volume sama dengan mol kali 22,4 L per mol. 1 mol kali 22,4 L per mol sama dengan 22,4 liter. Nomor 10. Sejumlah 7,480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 300,0 ml larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 atm pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa ini menunjukkan kandungan 41,8% C, 4,7%
37,3% dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik tersebut adalah jawaban C3H4O2N tutup kurung N buka kurung C3H4O2N tutup kurung N sama dengan C18H24O12N6. Nomor 11. Banyak garam dapur yang harus ditaburkan ke dalam 0,5 min ton salju agar tidak beku. Air salju turun sebesar 1 derajat adalah. Jawab, diketahui P sama dengan 0,5 ton sama dengan 0,5 kali 1000 sama dengan 500 kg. TF sama dengan 1 derajat Celcius. Ditanya delta TB. Jawab, delta TB sama dengan M dikali B sama dengan 500 dikali 1 derajat Celcius sama dengan 500 derajat Celcius. Nomor 12. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana adalah. Jawab, reaksi pembakaran sempurna 2C10H22 ditambah 31O2 menghasilkan 20CO2 ditambah 22H2O. Reaksi pembakaran tidak sempurna dekana sama dengan C10H22 tambah 22O2 menghasilkan min L2C tambah 10CO tambah 12CO2 tambah 11H2O. Nomor 13. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin adalah. Jawab, reaksi pembakaran sempurna 2C8H18 tambah 25O2 menghasilkan 16CO2 tambah 18H2O. Reaksi pembakaran tidak sempurna 2C8H8 tambah 17O2 menghasilkan 16CO tambah 18H2O. Nomor 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 bromobutana dan natrium hidroksida. CH3 kurang CH2 kurang CHBr kurang CH3 tambah NaOH. Tentukan dan jelaskan hasil reaksi yang terjadi. Jawab, reaksi yang terjadi pada 2 bromobutena tambah NaOH yang paling mungkin terjadi adalah reaksi substitusi. CH3 kurang CH2 kurang CHBr kurang CH3 tambah NaOH menghasilkan CH3 CH2 COOH CH3 tambah NaBr. Nomor 15. Perhatikan persamaan reaksi berikut. CH3 CH2 C rangkap 3 CH tambah HCl hasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jawab, CH3 CH2 C rangkap 3 CH ditambah HCl menghasilkan CH3 CH2 C rangkap 2 CH3 Cl. Reaksi tersebut merupakan reaksi antara senyawa alkuna dengan asam halida atau asam klorida, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap dan senyawa yang berbentuk adalah 2-klorobutena. Nomor 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1 pentana dari 2 fluoropentana. Jawab, reaksi eliminasi 2 fluoropentana CH3 Cl CH CH2 CH2 CH3 tambah CH3 CH2O menghasilkan CH3 CH rangkap 2 CH kurang CH2 tambah CH3 tambah CH2 rangkap 2 CH CH2 CH2 CH3 tambah CH3 CH2OH tambah KCl produk mayor. 1 pentana CH3 CH2 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 CH3
nama produk mayor adalah 2 pentana sedangkan nama produk minor adalah 1 pentana. Nomor 17. Jelaskan menurut pendapat yang Anda ketahui tentang definisi biokimia. Jawab, menurut pendapat saya tentang definisi biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses berlangsung dalam makhluk hidup. 18. Mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia? Menurut pendapat saya, mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia adalah karena biokimia mempelajari bagaimana untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Saat ini, biokimia menjadi dasar atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati lainnya. Nomor 19. Metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dari perubahan kimia dan energi. Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan energi adalah perubahan bentuk energi dari satu jenis energi ke energi lain. Nomor 20. Jelaskan keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia. Jawaban, keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia adalah karena makromolekul merupakan senyawa dengan molekul besar yang tersusun dari monomer, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak, di mana semua itu dibutuhkan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nomor 21. Sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Jawab, salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh karena elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf dan otot. Elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung dan menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik atau anorganik. Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Jawab, vitamin termasuk senyawa organik. Vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana karena memiliki struktur kimia yang beragam. Contohnya vitamin C. Sumber vitamin C adalah buah dan sayur. Vitamin C bermanfaat untuk membantu merawat kesehatan tulang rawan, dan gigi, dan juga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah sehingga bisa mencegah serangan jantung dan stroke. Sekian dan terima kasih.